Perdong bersinar, dua bek kiri timnas bikin John Hartman full senyum. Pekan sempurna pemain abroad skuad Garuda. Marcelino bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. John Hartman targetkan bawa Indonesia juara. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Marcelino bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Pemain paling bertalenta milik Indonesia, Marcelino Ferdinand, harus menjalani nasib yang buruk musim ini. Marcelino Ferdinand yang saat ini sedang berjuang menembus skuad utama di Oxford United hingga menghadapi tantangan peminjaman di AS Trencin, kini sedang menatap masa depan yang cukup suram bersama klubnya. Masalahnya bukan sekedar soal menit bermain yang sulit didapatkan, melainkan kondisi kolektif tim yang dibelanya saat ini sedang berada dalam ancaman nyata prospek degradasi. AS Trencin saat ini mengoleksi 21 poin sama dengan klub di peringkat 11 dari 12 tim, Presal. Jika Trencin kembali finish di peringkat 11 pada akhir musim nanti, mereka kembali harus melakoni playoff degradasi. Dari Liga Inggris, Oxford United yang dimiliki Erick Thohir juga sedang bersinggungan dengan ancaman turun kasta. Oxford saat ini terbenam di peringkat 23 dengan 29 poin, berjarak 5 poin dari West Brom di zona aman. Ole Romney dan kawan-kawan punya 13 pertandingan sisa untuk keluar dari 3 terbawah dan bertahan di divisi Championship. Bayangkan saja, di saat ia harus berjuang mati-matian meyakinkan pelatih untuk memberikan kesempatan bermain, klub tempatnya bernaung justru sedang terpuruk di papan bawah klasmen. Lebih dari itu, pemain jebolan Akademi Persebaya tersebut masih menjalani masa pemulihan cedera. Situasi ini tentu memberikan beban psikologis yang sangat berat bagi pemain semuda Marcelino. Jika klubnya benar-benar degradasi, masa depannya di Eropa akan semakin penuh tanda tanya. Perdong bersinar, dua bek kiri timnas bikin John Hartman full senyum. Kecemasan pelatih timnas Indonesia John Hartman jelang debutnya di FIFA Series 2026 tampaknya mulai sedikit mereda. Di tengah badai absensi pemain akibat skorsing dan cedera, dua kabar baik datang dari Eropa, tepatnya dari sektor bek kiri yang sempat kritis. Seperti diketahui, Hartman dipastikan tidak bisa mengandalkan sejumlah pilar, termasuk Sen Patinama yang terkena skorsing. Situasi ini sempat membuat pos bek kiri menjadi sangat rawan, apalagi setelah Dean James juga dilaporkan menderita cedera. Namun, kabar melegakan pertama datang dari Belanda. Setelah absen dalam 3 pertandingan beruntun bersama Go Ahead Eagles, nama Dean James akhirnya kembali masuk dalam daftar skuad. Dalam laga kontra Heracles Almelo pada akhir pekan lalu, bek berusia 25 tahun itu memang belum diturunkan dan hanya duduk di bangku cadangan. Akan tetapi, kehadirannya di dalam tim sudah menjadi sinyal kuat bahwa ia telah pulih dari cedera dan siap kembali berkompetisi. Ini tentu menjadi dorongan moral yang sangat dibutuhkan Hartman jelang pemanggilan pemain. Sinyal positif tak hanya datang dari Dean James. Kabar yang lebih menggembirakan datang dari Prancis, di mana Calvin Verdong kembali merebut posisi starter di skuad Lille. Dalam laga kontra Angers pada hari yang sama, Verdong dipercaya tampil sejak menit pertama dan bermain hingga menit ke-84. Penampilannya pun terbilang solid. Berdasarkan catatan SofaScore, Verdong mendapatkan rating 6,6 dengan torehan 2 intercept, 1 sapuan, dan 4 kali memulihkan penguasaan bola. Momen ini sangat signifikan, mengingat ini adalah kali pertama bek berusia 28 tahun itu kembali menjadi starter sejak awal Januari 2026. Kembalinya dua pemain tersebut ke dalam ritme kompetitif klub masing-masing tentu menjadi angin segar bagi John Hartman. Dengan Sen Patinama dipastikan absen, kembalinya Calvin Verdong ke performa terbaiknya dan pulihnya Dean James memberikan opsi dan kedalaman skuad yang sangat krusial di sektor kiri timnas Indonesia. Pekan sempurna pemain abroad skuad Garuda. 1. Debut Martin Paes diganjar rating tinggi. Martin Paes dipercaya menjadi starter saat Ajax menjamu NEC Nijmegen di Johan Cruyff Arena. Meski laga berakhir imbang 1-1, penampilan kiper 27 tahun itu menuai pujian. Ia mencatat 7 penyelamatan penting yang menjaga Ajax tetap kompetitif sepanjang pertandingan. Situs statistik Footmob memberinya rating 7,6, angka yang mencerminkan performa solid dalam laga debutnya. Bagi Hartman, performa ini menjadi kabar bahagia. Stabilitas di posisi penjaga gawang adalah fondasi penting dalam proyek besar timnas Indonesia menuju agenda internasional 2026. 2. Derby Garuda dimenangkan Justin Hubner. Tak hanya Paes, panggung Eredivisie juga menyuguhkan duel bertajuk Derby Garuda saat Fortuna Sittard menghadapi Excelsior Rotterdam. Bek tangguh Justin Hubner tampil penuh 90 menit dalam formasi 5-3-2 dan membantu Fortuna mengamankan kemenangan tipis 2-1. Di kubu lawan, Milano Jonathans baru masuk pada menit ke-75 dan belum mampu mengubah jalannya laga. Bagi Hartman, konsistensi menit bermain Hubner jelas menjadi sinyal positif untuk memperkuat lini belakang Garuda. 3. Nathan Chown angkat Willem II. Kabar menggembirakan juga datang dari kasta kedua RST Divisi.
Nathan Chown tampil sejak menit awal dan membantu Willem Tu menang telak 3-0 atas Vitesse Arnhem. Performa Nathan yang konsisten menunjukkan fleksibilitasnya sebagai pemain serba bisa. Rangkaian hasil positif ini menjadi bukti bahwa para pemain Indonesia tak sekedar numpang lewat di kompetisi Belanda. Mereka tampil, dipercaya, dan berkontribusi nyata. Bagi John Hartman, situasi ini jelas menjadi kabar bahagia. Kedalaman skuad, pengalaman bermain di Liga Kompetitif Eropa, serta kepercayaan diri pemain yang sedang meningkat bisa menjadi modal penting menghadapi agenda besar Timnas Indonesia sepanjang 2026. John Hartman targetkan bahwa Indonesia juara. Nahkoda baru Timnas Indonesia, John Hartman, baru saja menunjukkan mentalitas sebagai pelatih yang tidak pernah puas hanya dengan sekedar partisipasi. Bagi John Hartman, FIFA Series 2026 akan menjadi ajang untuk menunjukkan arah baru sepak bola Indonesia di bawah asuhannya. Dalam berbagai aktivitas persiapan, Hartman terlihat intens, memantau kompetisi domestik serta pemain muda potensial sebagai bagian dari rencana jangka panjangnya. Dia tak hanya fokus pada laga besar, tetapi juga memantau secara langsung pertandingan kasta kedua Liga Indonesia atau Championship demi melihat potensi pemain yang bisa memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Langkah ini menunjukkan bahwa targetnya bukan hanya menang dalam satu kompetisi, tetapi membangun fondasi tim yang kompetitif. Strategi Hartman untuk meraih keberhasilan di FIFA Series 2026 tak lepas dari pendekatan struktural yang ia terapkan. Pelatih berusia 50 tahun itu telah menyiapkan sekitar 30 pemain sebagai calon kuat yang akan memperkuat Timnas Indonesia, termasuk kombinasi talenta lokal dan pemain yang bermain di luar negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan dinamika generasi baru, hingga nantinya siap digelar latihan perdana. Hartman ingin menjadikan FIFA Series 2026 sebagai panggung pembuktian awal. Ia menargetkan kemenangan di setiap pertandingan dan ingin melihat para pemainnya mengangkat piala di hadapan publik sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Baginya, kemenangan adalah cara terbaik untuk membangun kepercayaan diri nasional menuju target yang lebih besar, yaitu Piala Dunia. Kepercayaan diri Hartman yang sangat tinggi ini menular ke seluruh elemen tim. Dengan persiapan latihan ala Amerika Latin yang penuh disiplin dan energi, Indonesia kini tidak lagi hanya bermimpi untuk tampil baik, tetapi sedang bersiap secara nyata untuk merayakan sebuah gelar juara di bawah kepemimpinan John Hartman.